sebagai panelis dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Tera Agustina sebagai narasumber. Tujuan saya mengundang Anda untuk menjelaskan materi yang sudah Anda buat. Materi yang sudah Anda buat itu tentang apa ya? Tentang adanya Nasakom, PKI, dan sebagainya. Nanti mungkin Anda akan mempunyai pertanyaan. Coba jelaskan, apa itu konsep Nasakom? Jadi Nasakom adalah kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunisme yang mewarnai sejarah pemerintah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Oke. Lantas, apa pengertian Nasakom, tujuan, dan siapa pencetusnya? Baik. Nasakom dicetuskan oleh sang proklamator Y. Soekarno meskipun baru dikenal luas menjelang berakhirnya dekade tahun 1950-an. Namun konsep ini sudah terpikirkan jauh sebelum Bung Karno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Lalu konsep Nasakom kemudian diusulkan Soekarno pada Februari 1956. Konsep ini oleh Bung Karno disebut sebagai 3 pilar utama demokrasi terpimpin di dalam pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pilar nasionalis, pilar agama, dan pilar komunis. Oke, cukup. Aku mau tanya, mengapa konsep Nasakom memberikan kekuatan kepada PKI? Oke. Konsep Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberikan kekuatan kepada Partai Komunis Indonesia yaitu PKI karena beberapa alasan. Yang pertama, pengakuan dan integrasi. Yang kedua, peluang berkembang. Yang ketiga, keterlibatan dalam pemerintahan. Dan demikian konsep Nasakom kemungkinan PKI untuk tumbuh dan memperkuat posisinya dalam struktur politik Indonesia yang pada akhirnya dapat mempengaruhi dinamika politik dan setia pada masa itu. Siapa pemimpin PKI? Pemimpin PKI itu Dipa Nusantara Aidit atau yang bisa dikenal dengan DM Aidit. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang melatar belakangi Kabinet Dwi Korah? Kabinet Dwi Korah muncul karena konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang dipicu oleh Presiden Soekarno yang tidak setuju dengan terbentuknya Federasi Negara Malaysia. Selain itu, rakyat Indonesia juga menuntut pemerintah untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia yang saat itu cukup kuat di dalam pemerintahan Indonesia. Siapa saja sih tokoh-tokoh PKI sebagai menteri dan pejabat? Itu ada 3. Yang pertama DM Aidit, yang kedua M. Joto, yang ketiga Amir Syarifuddin. Alasan ada yang menjadi musuh PKI itu apa sih? Jadi alasan ada yang menjadi musuh PKI, kepentingan PKI untuk mengubah ideologi bangsa dan untuk mempengaruhi Soekarno selalu dihalang-halangi oleh TNI AD, sehingga TNI AD dianggap musuh oleh PKI. Dan saat meletusnya G30 SPKI, para jenderal AD menjadi sasaran PKI. Isu Dewan Jenderal dari isi dokumen Gilchrist adalah? Jadi isu Dewan Jenderal dari isi dokumen tersebut adalah sebuah kontroversi yang muncul pada era 1965. Dokumen tersebut yang kemungkinan besar palsu diklaim sebagai bukti keterlibatan Inggris dalam penggulingan Presiden Soekarno. Dokumen ini menyebutkan rencana gabungan intervensi militer AS Inggris di Indonesia. Pertanyaan terakhir, penyebab Dewan Jenderal PKI mengeluarkan isi dokumen Gilchrist? Akibatnya adalah untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap TNI Angkatan Darat. Dokumen tersebut yang kemungkinan palsu menyebut rencana gabungan intervensi militer AS Inggris di Indonesia. PKI menggunakan dokumen ini untuk memunculkan isu Dewan Jenderal yang dianggap sebagai upaya untuk menghancurkan kepercayaan publik terhadap TNI. Oke, cukup, sudah? Gak ada yang Sudah.
dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.